Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Donatila Yolita dari kelompok 3 pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Sejalan dengan konsep tersebut, Kerap pada tahun 1984 menyatakan klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Ramlan pada tahun 2001 menegaskan bahwa klausa ialah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Krida Laksana pada tahun 1994 menyatakan bahwa klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik diikuti oleh subjek, objek, pelengkap, keterangan, atau tidak dan merupakan bagian dari kalimat. Penanda klausa adalah P, tetapi yang menjadi klausa bukan hanya P. Jika mempunyai S, klausa terdiri atas S dan P. Jika mempunyai S, klausa terdiri dari atas S, P, dan O. Jika tidak memiliki O dan ket, klausa terdiri atas P, O, dan ket. Demikian seterusnya. Penanda klausa adalah P, tetapi yang dianggap sebagai unsur inti klausa adalah S dan P. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Andi akan berangkat ke Jakarta. Yang kedua, kami merasa senang. Yang ketiga, kemarin ia tidak datang. Yang keempat, ia membaca buku di perpustakaan. Yang kelima, Karni dibelikan buku oleh bapaknya. Dan yang keenam, pergi. Keenam contoh tersebut adalah kalimat. Namun, jika diperhatikan secara lebih mendetail, keenam contoh tersebut dapat dikelompokkan menjadi kalimat dan klausa. Contoh kalimat 1, 2, dan 3 adalah klausa sebab belum memiliki intonasi akhir atau final di akhir kalimat. Sebaliknya contoh 4, 5, dan 6 adalah kalimat sebab memiliki intonasi akhir di akhiri kalimatnya. Klausa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi dua, yakni klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan mempunyai potensi menjadi kalimat mayor. Klausa ini bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Contoh klausa bebas. Media massa bukanlah alat orasi rendahan sebab ada aturan dan kode etik jurnalistik. Di sini yang dipakai kata konjungsi adalah dan. Klausa terikat adalah klausa yang unsurnya tidak lengkap, mungkin hanya subjek saja, objek saja, atau keterangan saja. Klausa terikat diawali dengan konjungsi subordinatif
dikenal dengan klausa subordinatif atau klausa bawahan. Kedua, klausa berdasarkan kategori unsur predikatifnya. Berdasarkan jenis kata predikatifnya, klausa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis klausa sebagai berikut. Yang pertama, klausa verbal, yakni klausa yang predikatnya berkategori verbal yang dapat dibedakan lagi menjadi 4. Klausa transitif, klausa yang predikatnya berupa verba transitif tidak harus dilengkapi dengan objek dan tidak bisa dirubah ke kalimat pasif. Contoh, kami membaca buku. B. Klausa intransitif, yang merupakan susunannya yang terdiri atas subjek dan predikat yang tidak dapat dibutuhi objek ke dalamnya. Contoh, anak-anak berlari. Subjek anak-anak, predikat berlari. C. Klausa refleksif, merupakan klausa yang predikatnya menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sendiri atau kata kerja. Contoh, dia memukuli dadanya. D. Klausa resiprokal, yang merupakan subjek dan objeknya saling membalas. Contoh, kami bersalam-salam dengan para tamu. B. Klausa nominal, yakni klausa yang predikatnya berupa nomina atau frase nominal. Contoh, ia seorang guru. C. Klausa adjektifal, yakni klausa yang predikatnya berkategori adjektiva, baik berupa kata maupun frase. Contoh, saya gemuk sekali. D. Klausa adverbial, yakni klausa yang predikatnya berupa frase yang berkategori kata keterangan. Contoh, kalau kamu telah berhasil, jangan lupakan kampung halamanmu. E. Klausa numeralia, yakni klausa yang predikatnya berupa kata atau frase bilangan. Contoh, bukunya 2 buah. 3. Klausa berdasarkan unsur negasi. Berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, klausa dibedakan menjadi 2, yakni klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki unsur negatif. Contoh, ia seorang guru. Klausa negatif adalah klausa yang memiliki unsur negatif yang ditandai hadirnya kata negatif, bukan atau tidak. Contoh, ia bukan guru. 4. Klausa berdasarkan letak subjek dan predikatnya. Klausa berdasarkan letak subjek dan predikatnya dibedakan menjadi 2, yakni klausa versi dan klausa inversi. Klausa versi adalah klausa yang fungsi subjek mendahului predikat. Contoh, kami belajar matematika. Klausa inversi adalah klausa yang predikatnya mendahului subjeknya. Contoh, membaca buku kami kemarin malam. 5. Klausa berdasarkan kepasifan predikatnya. Klausa berdasarkan kepasifan predikatnya dibedakan menjadi 2, yakni klausa aktif dan klausa pasif. Klausa aktif adalah klausa yang predikatnya bersifat aktif. Contoh, saya membaca buku. Klausa pasif adalah klausa yang predikatnya bersifat pasif. Contoh, buku saya baca. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.